الحمد لله الذي جعل العلم سبب النجاح والفوز بالجل عند الملك العظيم، والصلاة والسلام على من أرسله الله هاديا إلى صراط المستقيم سيدنا محمد سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، para jamaah hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai, para pengurus dan ketua DKM Masjid Nurul Ikhlas, Abna'il Jihad, dan juga para asatidz, para kiai, para pesatidz, para ustadz, dan juga para guru jamaah hadirin yang saya cintai. Sebelum saya bicara lebih panjang, saya minta waktunya sebentar saja untuk bapak-bapak yang ada di depan, yang masih ada di sekitar halaman masjid. Saya minta sejenak waktunya untuk berhenti sebentar dari rokok. Maka Allah mengharapkan bagi siapa saja yang menodai rumahnya, Allah gak ridha, Allah gak suka bagi seseorang yang menodai rumahnya. Faharamallahu man kha'inu fi baitih. Allah mengharamkan bagi siapa saja yang menodai rumahnya. Maka saya minta dengan hati yang terbuka bagi bapak-bapak yang di luar sana, harap memuliakan masjidnya Allah, rumahnya Allah, dengan tidak merokok di sekitar dan halaman masjid. Bisa kira-kira? Dan untuk ibu-ibu, saya minta arisannya ditunda dulu, boleh? Ya, 15 menit, 20 menit aja. Nanti disambung kembali. Boleh? Disimak baik-baik ya. Insya Allah manfaat. Kita pulang dari sini, dari hasil tempat pelantikan perkumpulan ini, kita bawa Nabi Muhammad ke rumah kita. Kita bawa Rasulullah ke rumah kita dengan ilmu dan iman. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim mubarak wa karim wa 'azzim ala sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana fanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an walhiqna bis salihin. Ibu bapak yang saya hormati, yang saya cintai, perkumpulan hadirnya kita di tempat ini, kita hadir ke tempat ini, duduk di masjid ini adalah suatu kehendak Allah. Kenapa Allah menggerakkan kaki kita untuk hadir? Apa sebab dan keutamaan kita diberikan hidayah oleh Allah duduk berkumpul bersama, bertemu, bersilaturahmi bersama-sama? Apa sebabnya? Sebabnya adalah hidayah dari Allah. Di luar sana masih banyak orang yang belum bisa hadir ke tempat ini. Di luar sana masih belum bisa banyak orang yang Allah kasih hidayah sama seperti kita. Artinya apa? Allah memberikan kita hidayah untuk berkumpul menjadi saksi bahwasanya kita ini insya Allah mendapatkan nazarah dari Allah. Karena apa? Ini tempat masjid adalah tempat kita meminta petunjuk, hidayah. Tempat kita meminta dan memohon kepada Allah tentang segala hal yang baik. Maka dikatakan rumah Allah ini adalah masjid. Tempat terbaik adalah masjid. Tempat ibadah terbaik adalah masjid. Kita berkumpul di tempat yang paling baik. Ada nazarah Allah turun, ada hidayah Allah turun, ada barakah Allah turun, ada karamah Allah turun, semuanya turun. Hadhihi masjid. Maka dikatakan afdal tempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalul makan masjid. Sebaik-baiknya tempat adalah masjid. Maka jangan dinodai dengan rokok ataupun yang lain. Haram. Allah enggak ridha. Allah enggak suka. Allah benci. Hati-hati. Ganti lagi. Ini bagus ya. Oleh karenanya sampai di mana tadi? Di masjid. Rokok. Sampai rokok. Masjid ya. Oleh karenanya masjid adalah tempat yang baik. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap hati kita menjadi saksi bahwasanya
yang diberikan amanah dari ketua DKM, ketua MUI untuk mengambil amanah orang-orang yang dipilih menjadi panitia, pengurus, penjaga, kita doakan dan kita menjadi saksi kepada Allah bahwasanya mereka-mereka ini adalah tanggung jawab di mata Allah dan kepada kita menjadi apa? Menjadi saksi bahwa kita melihat kejujuran dan tanggung jawabnya. Kira-kira di sini bisa menanggung bersama. Minta kepada Allah dan berdoa. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, Allah berikan keimanan yang kuat, dijadikan sebagai pengurus yang benar-benar dicintai oleh masyarakat, oleh kaum muslimin, dan menjadi keberkahan di dalam ini tempat. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Shallu 'ala nabiyyikum Rasulillah, shallu 'ala Muhammad, shallu 'ala Mustafa Rasulillah, shallu 'ala nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Shalawat serta salam kepada Rasulullah adalah kunci kebahagiaan hidup. Orang yang paling merugi di dalam hidupnya adalah orang yang paling bakhil, pelit bersolawat kepada Rasulullah. Siapa orang yang paling jelek hidupnya? Orang yang jarang solawat kepada Rasulullah. Orang yang paling buruk hidupnya adalah orang yang paling jarang solawat kepada Rasulullah. Oleh karenanya solawat kepada Rasulullah senantiasa diupdate di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak pernah putus. Dari awal sebelum diciptakannya manusia hingga saat ini, hingga nanti akhir zaman kiamat, solawat tidak pernah terputus. Bahkan di dalam sholat diwajibkan solawat. Tanpanya Allah tolak. Apa itu? As-salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabiyyikum Rasulillah, sallu ala nabi. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Man ta'assarat alaihi al-hajah fi dunyahu falyukthir bi salati alayya fa inna salati alayya tukfiru bihi dhunub wa takshifu bihi al-qurub wal humum wal ghumum." Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baginda Rasulullah Nabi Muhammad, pemimpin para nabi dan rasul, pemimpin para umat manusia nanti di yaumil qiyamah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mempunyai kesusahan hidup, bapak-bapak, ibu-ibu yang hidupnya susah, sulit hidupnya, maka kata Rasulullah, banyak dia bersolawat kepada saya. Perbanyak dia bersolawat kepada saya. Kata Rasulullah, kenapa? Karena dengan dia banyak bersolawat kepada saya, Allah akan ampunin segala dosanya. Dengan banyak dia bersolawat kepada saya, Allah akan membukakan pintu-pintu kebaikan, kunci-kunci kesuksesan kehidupan dia. Dengan banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW, dengan banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah angkat segala macam bala, Allah angkat segala macam musibah, Allah angkat segala macam penyakit. Karena apa? Karena apa? Sholawat. Fakthiru bisolati ala nabi, maka perbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu riwayat diceritakan, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, istri yang paling cantik Rasulullah, istri Rasulullah yang tercantik, wajahnya putih, cantik kemerah-merahan, kurang lebih seperti ibu-ibunya. Istri Rasulullah yang paling manja karena usianya paling muda. Suatu saat di dalam rumahnya di tengah malam, Sayyidah Aisyah sedang menyulam kain baginda Rasulullah yang bolong. Maka ketika di pertengahan dia menjahit, lampunya itu lampu Petromax ya kalau kita bilang saat ini. Dahulu belum ada lampu Philips, ya Cina belum bikin, belum ada pabrik ini. Jadi
Ini dahulu masih pakai lampu petrol apa? Iya. Ketika Sayyidah Aisyah lagi menyulam, di pertengahan menyulamnya itu lampunya mati, minyaknya habis. Hingga Sayyidah Aisyah merangkak mencari jarum untuk melanjutkan kembali menyulamnya. Tiba-tiba buka pintu Rasulullah SAW. Nabi Muhammad masuk. Nabi Muhammad masuk, buka pintu. Spontan itu ruangan bercahaya. Itu ruangan terang benderang, sehingga apa yang dicari ketemu. Walaupun satu buah jarum di tengah malam, lampu mati. Rasulullah masuk, ruangan bercahaya terang benderang. Diambil itu jarum sama Sayyidah Aisyah. Maka dikatakan, ya Rasulullah, ya Habibullah, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, sungguh bercahaya mukamu ya Rasulullah, sungguh sangat indah mukamu wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, katanya, apakah betul yang kau katakan? Betul ya Rasulullah. Aku ketemu di jarum tadi, aku nyari ngerangkak gak ketemu. Tapi dengan kau masuk, ini ruangan bercahaya karenamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya wailu liman lam yarani. Celaka, ada orang nanti yang gak bisa melihat saya. Bayangkan Pak, Rasulullah wajahnya bercahaya, bulan purnama kalah cahayanya sama Rasulullah, lampu cahayanya kalah sama Rasulullah. Rasulullah kalau jalan wanginya tercium 3 hari 3 malam gak hilang-hilang. Sahabat-sahabat Rasulullah tahu kalau Rasulullah datang ke rumah sahabatnya, wanginya khas, keringatnya khas. Allah khususkan ini manusia bukan manusia biasa. Ini manusia teristimewa yang pernah pergi menemui Tuhannya, Sang Khalik ke Sidratul Muntaha. Maka Rasulullah bilang apa? Celaka orang yang gak bisa melihat saya. Sayyidah Aisyah bilang, ya Rasulullah, siapa orang yang gak bisa melihat kamu? Sedangkan wajahmu begitu bercahaya, wajahmu begitu bersinar, terang benderang. Siapa yang gak bisa melihat engkau ya Rasulullah? Gak mungkin. Kata Rasulullah, ada. Siapa? Dia adalah orang idza dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alaihi. Dia adalah orang yang ketika mendengar nama saya, dia enggak bersolawat untuk saya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Shallu ala nabiyyikum Rasulillah. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin Rasulillah. Salawat kepada Rasulullah adalah kunci kesuksesan hidup. Orang yang banyak bersolawat kepada Rasulullah akan Allah muliakan hidupnya, akan senantiasa Allah angkat derajatnya. Dengan apa? Dengan banyak bersolawat kepada Rasulullah. Rasulullah yang menjadi saksi. Karena apa? Karena solawat mempunyai keutamaan tersendiri. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam di zaman itu, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sa'aj'ali fi kulli yawmi, ya Rasulullah, sa'aj'ali fi nusfi ala thuluthi yawmi sa'usalli 'alaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya akan jadikan sepertiga kehidupan waktu saya untuk bersolawat kepada engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Fa innama lam tukmilu imanuka ya Umar. Dikatakan apa kata Rasulullah? Ya Umar, pulang ke rumahmu. Kenapa ya Rasulullah? Sebenarnya engkau punya iman belum sepenuhnya. Pulang Sayyidina Umar. Besoknya datang lagi kembali, bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah ditemui dan ditanyakan kembali, ya Rasulullah, saya mau jadikan setengah kehidupan waktu saya untuk bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Artinya apa? Dalam 24 jam 12 jam saya mau bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Fa inna lam tukmila imanak ya Umar. Padahal belum sempurna iman kamu ya Umar, maka pulanglah. Dengan penuh kekecewaan Sayyidina Umar pulang lagi ke rumah. Besoknya datang lagi. Dia bilang, ya Rasulullah, sa'aj'ali fi kulli yawmi fi kulli waqti fi kulli hayati sa'usalli 'alaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, mulai saat ini, mulai detik ini, saya mau jadikan hidup saya, kehidupan saya,
jam-jam saya, hari-hari saya untuk bersolawat kepada Engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Al-an, sekarang, al-an, saat ini, gantuk mina imanak ya Umar, sudah sempurna imanmu ya Umar. Dalam riwayat ini, dalam satu cerita ini, Rasulullah menceritakan bahwasanya solawat kepada Rasulullah begitu mulia. Gak ada nabi yang Allah panggil dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pencipta diri kita. Begitu indah memanggil nama Rasulullah SAW dengan pujian, dengan kehormatan yang dimuliakan hingga dipanggil ke Sidratul Muntaha. Di waktu di bulan ini masuk ke dalam peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad itu peristiwa yang gak akan mungkin, yang tidak akan terjadi dan akan dilakukan oleh manusia siapapun dia. Jangan bicara zaman ini, lupa, nggak ada zaman sekarang. Zaman dahulu itu dari Mekah, Madinah pergi menuju Baitul Maqdis, perjalanan waktunya bisa sampai 1 atau 2 bulan. Kalau naik pesawat mungkin saat ini butuh berapa jam, tapi Rasulullah dalam beberapa saat Allah berikan kendaraan khusus, ditemani oleh malaikat yang khusus untuk bertemu siapa? Untuk Tuhan yang dikhususkan. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Dan itu diceritakan di dalam Al-Quran Al-Karim, di dalam surat Al-Isra dan juga di dalam surat Al-Najm. Peristiwa antara Isra dan peristiwa antara Mi'raj adalah kedua hal mukjizat yang berbeda. Maka diceritakan panjang memasuki waktu tersebut. Oleh karenanya, perkumpulan kita ini menjadi perkumpulan yang Allah insya Allah ridha. Yang mudah-mudahan dengan adanya kita hadir di tempat ini, ada nadrah dari Allah, ada rahmat dari Allah buat kita turun, buat kita mendapatkan rahmatnya Allah kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga keimanan kita. Bu, Pak, saya mau nanya terakhir sebelum saya akhiri. Tiap hari kita makan? Kalau nggak makan mati, betul? Ibu-ibu di rumah tiap hari mandi? Tiap hari mandi ya? Mandi bau. Bapak-bapak semuanya yang ada di sini tiap hari makan nutrisi ya. Begitu juga ruh, iman. Ini iman dikasih makan, bukan fisik aja yang dikasih makan. Ini iman, ini hati, ini ruh. Yang pulang ini ruh, bukan di badan. Badan ini kulit, mata, semuanya ada waktunya dia bakal rapuh. Ini kulit bakal hancur dimakan cacing. Maka dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada apa yang balik? Ruh, bukannya jasad. Nanti masuk waktu 60-70 tahun, mata udah mulai redup, pendengaran udah mulai hilang, gigi pada rontok, rambut memutih, semuanya itu hakikat hidup. Tapi yang pulang ruh. Tapi manusia pada lalai, yang dia kasih makan jasad, tapi rohnya enggak. Dia lupa dan dia lalai. Apa makanannya ruh? Al-ilmu wal hikmah. Makanya kasih nutrisi hati kita, kasih nutrisi ruh yang ada di dalam diri kita yang bakal pulang ke hadapan Allah dengan ilmu dan hikmah. Duduk bersama orang-orang soleh, berkumpul dengan para orang-orang alim, itu makanan ruh, itu makanan hati. Karena apa? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah enggak melihat siapa kita. Mau anak kiai, mau anak ustaz, mau anak habaib, mau anak ulama, mau anak wali, mau anak menteri, presiden, Allah enggak lihat. Allah enggak peduli. Mau setinggi apa derajatnya, pangkatnya, Allah enggak mau tahu. Tapi yang Allah lihat hatinya. Karena hati al-qulub mandhuru lillah. Hati tempat Allah melihat hamba. Ini orang saleh, ini orang baik, hatinya baik, itu yang Allah pandang. Makanya jaga hati. Jangan nodai hati dengan hasud, dengan benci terhadap sesama ataupun dan yang lainnya. Itu penyakit hati. Manusia saat ini ya, dia
banyak menghindari penyakit-penyakit yang lain, tetapi dia mengimani dengan penyakit hatinya. Dia makan hasut, dia makan dendam, dia makan iri. Saudaranya punya harta lebih, dia iri, dia dengki, dia hasut, dia benci. Itu penyakit hati. Seharusnya itu yang dijauhi. Tapi saat ini mereka lalai, mereka lupa bahwasanya ini adalah tempat yang paling dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya minta untuk para hadirin yang hadir di saat ini, ya, minta dengan segenap hati kepada Allah di masjid yang mulia ini, ya, di tempat yang barokah ini, minta kepada Allah dengan hati yang penuh dengan harap. Ya Allah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman untuk masuk ke bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan ya Allah kasih kita panjang umur, sehat walafiat dalam keadaan doa. Untuk apa? Untuk memasuki bulan Ramadan, bulan yang Allah berkahi, bulan yang Allah penuhi dengan rahmat-Nya. Ya Allah, dan jangan haramkan mata kita untuk memandang Nabi Muhammad. Ya Allah, dan juga kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan tutup hati kita untuk mencintai Nabi Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmat untuk kita memandang wajah mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan keberkahan perkumpulan kita, dengan ijtimah kita ini, mudah-mudahan Allah mengabulkan semua hajat kita. Allah ampuni segala dosa, Allah angkat semua penyakit, Allah angkat dan jauhi segala musibah dan bala. Berkah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih itu aja yang saya bisa sampaikan, ya. Wassalamualaikum